Barreskrim Polri menolak laporan Cyber Indonesia atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan penceramah Haikal Hasan di media sosial Twitter. Polisi menganggap laporan Cyber Indonesia masih kurang bukti. Cyber Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian dalam cuitan akun penceramah Haikal Hasan terkait Indonesia batal berangkat haji. Namun laporan Cyber Indonesia ditolak Barreskrim Polri karena masih kurang bukti. Pihak pelapor diminta kembali untuk melengkapi bukti. Masih ada barang bukti yang belum lengkap. Bahasa dari penyidik, dari tadi kita sudah koordinasi dengan penyidik, ya akhirnya besok diminta kembali untuk melengkapi barang. Penceramah Haikal Hasan telah menghapus cuitannya di Twitter dan menyampaikan permintaan maaf setelah menuai banyak reaksi. Karena saya sudah tabayun, saya nggak percaya dan saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya tabayunkan daripada beredarnya di sosial media yang nggak jelas dari siapa. Pemirsa, tidak diberangkatkannya jemaah haji tahun ini oleh pemerintah menuai kontroversi. Mulai dari isu Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi hingga isu Ketua Komisi 8 DPR RI yang pasang badan agar bisa barter dengan kasus. Pemerintah sudah mengumumkan tidak akan memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Keputusan ini diambil demi keselamatan para jemaah di tengah pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Namun keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini menuai kontroversi. Diduga pembatalan keberangkatan karena Indonesia masih memiliki utang dengan pemerintah Arab Saudi. Tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95% dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah. Wah, bahaya banget. Isu tersebut dibantah oleh Ketua Komisi 8 fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri pun sempat mengajak Rizal Ramli dan Rocky Gerung berdialog di forum terbuka terkait dengan tudingan pembatalan haji akibat adanya utang yang belum lunas. Dari semua unsur kami mendukung, memaklumi, dan kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau ada hoax, ada berita yang tidak benar, misalkan ini nanti yang dijelaskan oleh Pak Anggito, ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan putusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Kontroversi pun meluas. Aksi pasang badan Yandri atas pembatalan haji tahun ini dituding sebagai barter kasus. Sebab nama Yandri Susanto masuk dalam radar KPK di korupsi bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kegaduhan pembatalan haji, sudah bergabung bersama kami Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto. Selamat sore, Pak Yandri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri, kabarnya Anda menantang Rizal Ramli ataupun Rocky Gerung untuk debat terbuka. Apakah sudah direncanakan, Pak? Kapan waktunya? Apakah sudah diinformasikan juga ke yang bersangkutan? Ya, sebenarnya itu niat saya itu untuk meluruskan. Itu hanya beberapa namanya yang saya sebut gitu loh. Tapi kan banyak juga yang berkomentar masalah haji ini kan tidak sesuai dengan fakta. Sementara kita, terutama saya lah ya, Ketua Komisi 8, dari awal itu sangat mau haji tetap ada. Kami sudah siang malam mempersiapkan. Tapi itulah faktanya, kita tidak bisa mengirimkan karena sampai hari ini bukan hanya Indonesia, terhadap sebuah negara yang pernah mengirimkan calon jamaah haji,
Saudi belum memberikan kuota. Ya, yang lebih parah lagi kita kan belum dibuka larangan terbang. Dari sisi waktu sudah nggak memungkinkan. Dan saya bukan pasang badan, Mbak Anissa sama Mas Dafi. Saya ini kan Ketua Komisi 8 yang memang terlibat langsung gitu untuk mengawal persiapan haji. Dan saya secara moral, lahir batin kan harus menyampaikan informasi yang benar. Dan kalau dikaitkan dengan kasus bansos, pertama saya satu pun nggak kenal vendor, nggak pernah ketemu. Baik. Yang kedua kan yang dibilang di sidang itu kan cuma sama Pak Pepen itu membahas masalah pembatasan rapat dengar pendapat, membahas undang-undang nggak ada kaitan dengan bansos gitu loh. Jadi nggak mungkin lah saya barterkan ini dan harus pasang badan nggak juga. Jadi saya pada posisi memang yang saya ketahui saya wajib memberikan informasi yang benar dan saya mengajak kepada yang informasi menyesatkan itu ayo ini kan negara kita, jamaah calon haji kita gitu loh kan. Saya sekali lagi tidak mau haji ini batal, tapi dari sisi teknis dan non teknis sebagaimana kami bahas di Panja Haji di DPR bersama pemerintah, batas akhir kita bisa memberangkatkan itu kalau Saudi memberikan kuota tanggal 28 Mei. Itu pun dengan kuota terkecil 1,8% kuota. Jadi menurut Artinya Anda sekarang, komentar netizen yang menyambung-nyambungkan antara Anda memberikan klarifikasi terkait dengan dibatalkannya pemberangkatan haji Indonesia dengan kasus dana bansos itu cocok logi gitu, Pak Yandri? Malah terlintas itu masalah bansos, masalah saya terlintas itu. Niat saya itu di mana-mana, di media TV, di online, di diskusi terbatas. Saya memang punya kewajiban karena saya Ketua Komisi 8 yang mitra saya itu Kementerian Agama, ada Direktur Jenderal Haji dan ada BPKH, Badan Pelaksana Keuangan Haji yang kata Rocky Gerung sama Rizal Ramli kan karena nggak bisa berangkat karena ada hutang. Nah jadi gini Mbak Anissa sama Mas Dafi, tahun 2019 itu terakhir kita dengan kuota 221.000. Jadi kalau ada hutang nggak mungkin bisa berangkat karena syarat untuk mendapatkan visa haji itu dari Duta Besar Saudi mesti sudah 100%. Tapi yang sempat Pak Yandri yang sempat ditegur oleh Duta Besar Arab Saudi kenapa Indonesia mengumumkannya haji dibatalkan tahun ini sementara dari Arab Saudi sendiri belum menginformasikan Indonesia dapat kuota atau tidak gitu. Betul. Kalau menurut saya sampaikan juga kemarin itu surat Duta Besar itu justru nggak bermakna sama sekali, nggak ada nilainya menurut saya. Karena cuma menjelaskan belum memberikan kuota kan sama yang saya sampaikan. Larangan terbang belum dibuka sama yang saya sampaikan. Jadi kalau dia mengirim ke DPR bahwa kami sudah memberikan sekian-sekian baru ada makna. Dan terbukti sampai hari ini sudah persiapan kurang lebih 1 bulan sebelum ibadah haji. Saudi belum memberikan kepada negara manapun termasuk Indonesia. Oke, Pak Yandri ada juga isu yang beredar bahwa ini Indonesia karena uangnya diinvestasikan, nggak ada uang untuk memberangkatkan haji untuk jemaah, makanya karena uangnya ini buat bikin infrastruktur, diinvestasikan ke SBSN itu, Pak. Aku udah paham. Pertama saya bantah tadi masalah hutang di Saudi ya, itu 0%, 0 rupiah, nggak mungkin. Karena kalau kita punya hutang, visa nggak akan keluar. Gitu loh Mbak, itu syarat. Jadi alurnya itu begitu. Kalau sudah dibuat kesepakatan kita dapat kuota berapa, nah bayar dulu visanya. Misalkan kita dapat 200.000 kuota, 200.000 orang itu harus bayar visa dulu. Baik, baru diproses Pak Yandri, visanya. Pak Yandri, ini ada hal yang saya perlu klarifikasikan dengan Bapak. Menurut informasi dari BPKH bahwa dana haji berada di 33% perbankan syariah dan 67% berada di investasi syariah. Dalam kurung Betul. Surat Berharga Syariah Indonesia. Jadi begini, Mbak Anissa, Iya. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 itu mengamanahkan, itu kesepakatan DPR dan pemerintah. Itu pertama kita membentuk BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Berarti kan Badan Pengelola, memang uang haji itu dikelola secara syariah. Itu pun ada istimewa dari MUI, itu boleh. Nah syaratnya syariah. Nah kita ada penempatan di bank-bank syariah, ada bank muamalat. Nah sekarang kan Bank Syariah Indonesia, karena sudah gabung dulu kan ada. Sementara Pak Yandri, kemudian ada juga sukuk syariah. Jadi nggak ada yang langsung dengan infrastruktur, misalkan BPKH bangun tol, nggak ada. Nah, misalkan
BPK membangun pelabuhan yang nggak ada sama sekali. Dari informasi yang beredar, Pak Yandri, surat berharga syariah negara ini bisa digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur. Sebenarnya itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Itu tidak mengganggu keuangan haji. Itu kan sudah masuk ranah APBN, ya kan? Tapi bahwa uang haji itu tetap liquid dan aman, itu seperti itu adanya. Karena begini, kalau uang haji itu tidak dikelola, Mbak Anissa, ini penting ya, didengarkan oleh seluruh anak bangsa. Kalau tidak dikelola, maka real biaya haji per orang itu di zaman sebelum pandemi itu 70 juta. Jadi tidak mengganggu dana haji yang dikumpulkan, Pak Yandri? Satu orang calon jamaah haji harus bayar 70 juta, bukan 34 juta. Jadi investasinya itu untuk biaya apa, Pak, sebenarnya? Dari kelola uang secara syariah tadi. Termasuk zaman pandemi ini sudah kita hitung, satu orang biayanya itu 86 juta. Baik, Pak Yandri. Kalau misalkan nggak ada pengelolaan keuangan haji secara syariah, ya nggak ada untungnya uang haji itu, nggak bisa membantu mensubsidi calon jamaah haji. Diinvestasikannya itu digunakan untuk apa, Pak? Kenapa? Uangnya diinvestasikan, kemudian hasil investasinya itu untuk apa? Ya tadi, jadi gini, makanya saya ulangi lagi. Biaya haji itu sebenarnya per orang kan 70 juta sebelum pandemi. Iya. Satu orang kan hanya bayar 34 juta rata-rata secara nasional. Artinya kalau Aceh semakin murah, kalau semakin ke timur semakin mahal. Mungkin ringnya itu 32 sampai 38 juta. Iya. Nah, mereka hanya bayar segitu. Sementara kebutuhan real cost, biaya yang harus yang dibayar itu sebesar 70 juta. 70 juta dikurangi 34 juta kan ada sekitar 36 juta yang disubsidi oleh hasil kelola keuangan haji secara syariah tadi, Mbak. Oke. Makanya nggak dibebankan lagi ke jamaah dari hasil keuntungan itu syariah tadi. Nah, itulah yang digunakan. Nah, maka artinya keuangan haji itu untungnya besar. Itu dari syariah itu. Dan risikonya insya Allah nggak ada. Karena tahun 2020, 7,2 triliun keuntungannya. Dan ada juga yang belum berangkat, dapat untung. Ada melalui virtual account. Baik, jadi, Pak Yandri, yang tadi dapat manfaat gitu loh. Iya baik, disebutkan bahwa ini dana haji diinvestasikan ke surat berharga syariah negara. Si surat berharga syariah negara itu digunakannya untuk apa ya, Pak ya? Oh, enggak detail. Kita dari laporan BPKH dan sudah diaudit oleh BPK, semuanya tetap sehat, tetap aman, sangat liquid. Makanya ada kita kalau ada pembatalan kita minta kalau bagi calon jamaah haji yang mau ngambil uang boleh setoran lunasnya. Kalau mau diambil semua juga boleh, uangnya ada kok. Nah, kalau persoalan penggunaannya buat apa? Ya itu udah tanggung jawab negara, tidak pada secara detail oleh BPKH. BPKH stop pada sukuk syariah, surat berharga syariah, karena dia wajib dengan syariah. Perjanjiannya itu, bagi hasilnya itu dengan syariah, ya kan? Kemudian juga bukan hanya itu aja, Pak sukuk, ada juga bank penempatan tadi dengan bank muamalat itu juga ada keuntungan. Kemudian ada juga beli emas. Setahu saya berapa banyak emas dibeli oleh BPKH itu juga ada keuntungannya gitu. Nah, dari keuntungan-keuntungan tadi diakumulasi, dikembalikan lagi 100% untuk jamaah. Baik, Pak Yandri, ada satu isu lagi terkait dengan persoalan di Garuda Indonesia yang menjadi maskapai pemberangkatan haji. Ini juga disebut-sebut berpengaruh dengan pembatalan haji tahun ini. Oh, kita memang sudah rapat dengan pihak penerbangan Garuda, dengan Arab Saudi Airlines, dengan Menkes, Menkumham, perhubungan, semua kita ya. Nah, kalau persoalan perusahaan misalkan Garuda terganggu ya pastilah, karena kan setiap tahun yang paling banyak memberangkatkan itu pesawat Garuda dan jumlahnya lumayan. Saya ulangi lagi, misalkan biaya pesawat itu 29 juta, Mbak. Bayangkan dari 34 juta yang mereka bayar, 29 juta untuk tiket doang. Ditambah living cost kita kembalikan lagi 5 juta, berarti sudah 34 juta. Terus pemondokan sama makan mereka selama di sana, ya jadi ditanggung melalui keuntungan syariah tadi. Jadi benar-benar bermanfaat itu yang dikelola keuangan haji itu, dan insya Allah aman gitu loh. Baik Pak Yandri, ini kan terkait Anda menantang debat Rizal Ramli. Ini Rizal Ramli kabarnya kan mengutus orang untuk mengatur dialog atau debat antara Pak Yandri dan Rizal Ramli. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya sekali lagi terbuka supaya nggak ada info yang menyesatkan. Kan begini, Mas Dapi, kan kasihan juga. Calon jamaah haji ini sudah lama menunggu batal. Terus mendapatkan informasi yang tidak seragam, simpang siur, ya kan? Nah, di antara pendapat yang simpang siur itu pasti ada pendapat yang salah.
Nah, saya sekali lagi sebagai yang diberikan amanah untuk menjadi Ketua Komisi 8, yang paham betul azam prinsip tentang haji ini perlu menjelaskan. Maka forum-forum debat, forum-forum dialog atau diskusi, ayo kita buka sehingga kesepahaman itu bisa kita capai kan. Harus kita sama-sama menyelamatkan calon jamaah haji kita, bangsa kita sendiri ini. Jangan sampai persoalan haji ini menjadi politik pecah belah gitu. Saya nggak mau gitu loh. Baik, jadi siap ya untuk berdebat atau berdialog secara terbuka ya Bang Yandri? Siap. Saya akan menyampaikan apa adanya. Baik. Terima kasih Bang Yandri. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan jemaah haji Indonesia ya, walaupun tidak berangkat tahun ini. Terima kasih. Selamat sore. Pemirsa, kegaduhan kontroversi pembatalan haji pun membuat Kedutaan Arab Saudi angkat suara. Kedutaan Arab Saudi melayangkan surat keberatan kepada DPR RI yang dianggap melontarkan isu pembatalan haji karena masalah kuota. Untuk kedua kalinya, jemaah haji Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji karena masih masa pandemi. Keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021 disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas di kantor Kementerian Agama kemarin. Alasannya, keselamatan jemaah harus diutamakan. Namun salah satu narasi yang berkembang adalah pembatalan ini karena tidak mendapatkan kuota. Kedutaan Besar Arab Saudi pun angkat suara dan memberikan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 Aceh, Hasan Syazili, yang mengatakan ada 11 negara yang telah memperoleh kuota, namun Indonesia tidak masuk di dalamnya. Menanggapi surat Dubes Arab Saudi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun maksudnya hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Sampai tanggal 28 Mei, limit waktu yang seharusnya kita mempersiapkan haji, itu kita belum mendapat kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Sehingga sudah benar Kementerian Agama kemudian mengambil sikap untuk tidak menyelesaikan haji. Karena tidak mungkin persiapan dari 28 Mei sampai kemudian lebaran haji tanggal 20 Juni, waktunya mepet, kemudian itu diselenggarakan. Hingga saat ini, pemerintah Indonesia dan negara lain memang belum diundang Arab Saudi untuk membahas kuota haji. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Indonesia mendapatkan kuota terbesar dibanding negara lain. Tahun 2018, jemaah haji Indonesia sebanyak 221.000 orang. 2019, kuota bertambah menjadi 231.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ekonom senior Rizal Ramli enggan menanggapi langsung tantangan debat terbuka dari Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto. Dan sudah bergabung bersama kami Ketua Majelis Aktivis Pro Demokrasi Iwan Sumulo. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore. Baik. Mas David. Selamat sore. Pak Iwan, ini mengapa Rizal Ramli enggan menanggapi langsung tantangan dari Yandri dan malah mengutus Anda? Seperti apa sih sebenarnya? Nah, sebenarnya ya bagaimana orang mau menanggapi secara serius kalau anggota DPR-nya itu berkuar-kuar di media tanpa tanpa mekanisme. Seharusnya kan ini yang saya sesalkan, kenapa kemudian tantangan-tantangan mekanisme apa Pak Iwan? Nah, ini kan DPR kan punya mekanisme bahwa DPR bisa memanggil rakyat, memanggil masyarakat untuk dimintai informasi, didengarkan informasinya. Iya. Bisa lewat hearing, RDP dan segala macam. Nah, bukan menantang-nantang di media. Ini yang saya sesalkan. Jadi tampak seolah-olah kemudian Pak Iwan, anggota dewan ini tidak memahami soal mekanisme, apa fungsi dan
apa hak dan kewajiban dari yang dimiliki oleh anggota dewan. Nah, ini yang saya sesalkan sebenarnya. Pak Iwan, mungkinkah tantangan dalam tanda kutip dari Pak Yandri itu adalah untuk menjawab YouTube ataupun video yang sempat dikatakan oleh Rizal Ramli terkait dengan tudingan Indonesia batal haji karena ABCD, karena utang, karena investasi ke infrastruktur dan lain sebagainya? Begini Mbak Nisa, bahwa semua informasi, apapun yang disampaikan oleh publik, apapun yang disampaikan oleh rakyat, itu harus ditampung oleh DPR. Karena memang DPR itu adalah penyambung lidah rakyat. Baik, informasi itu didapat dari mana Pak? Latar belakangnya informasi terkait dengan Indonesia batal haji karena ada utang, kemudian investasi ke infrastruktur tidak ada uangnya, itu dasar informasinya dari mana Pak? Gini, ini persoalan dana haji ini kan sudah persoalan lama yang sudah juga berpolemik berapa tahun lalu, karena persoalan soal dana haji ini kan awal mulanya itu dibicarakan kalau tidak salah itu di tahun 2009. 2009? Nah, iya, itu sudah kusak-kusuk itu tapi BenQ-nya masih Sri Mulyani di zaman SBY itu. Nah, kemudian baru ada realisasinya ketika membentuk BPKH itu di tahun 2017. Nah, sementara di sebelum pembentukan sebelum pembentukan BPKH itu Badan Pengelola Dana Haji itu sudah ada penggunaan terhadap dana haji itu di tahun 2016. Penggunaan dana haji untuk apa Pak? Dia itu membeli surat berharga SBSN itu yang biasa kita kenal dengan sukuk Dana Haji Indonesia SDAI. Itu kan yang data yang saya sampaikan itu kan ada nomornya semua. Baik, itu. Pak Iwan, tadi Pak Yandri sudah mengklarifikasi terkait dengan pembelian SBSN itu, surat berharga syariah negara. Memang diinvestasikan ke situ. Untuk penggunaannya sendiri adalah memang tanggung jawab dari si SBSN itu, karena memang uang keuntungannya adalah untuk mensubsidi jemaah haji ONH biasa. Wah, ini kan ini yang saya agak bingung dengan cara-cara pengelolaan dana umat ini. Karena yang saya tahu bahwa ini kan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu soal keuangan negara. Karena dana haji ini tidak termasuk dalam penerimaan negara loh. Karena penerimaan negara itu jelas ada 3, pajak, non pajak sama hibah. Baik, memang tidak untuk negara Pak, tapi uangnya untuk mensubsidi tambahan dana dari jamaah haji. Yang jadi soal ini bukan penerimaan negara, bukan uang negara, melainkan ini uang umat. Tapi kenapa dikelola oleh negara gitu loh? Oh, jadi maunya dana haji itu disubsidi full oleh negara? Enggak dong, dikelola sendiri aja. Kelola secara mandiri. Oh, jadi masyarakat itu full membayar haji? Tidak disubsidi, tidak dibantu negara gitu Pak? Loh, mandiri dong, kan bisa gitu loh. Kan orang haji itu juga pada yang mampu. Baik. Kemudian Pak Iwan, terkait dengan gagal berangkat haji, data dari Pak Rizal Ramli yang menyebutkan bahwa ini Indonesia nggak ada uangnya karena ada utang, catering, dan pemondokan. Itu informasi dari mana Pak? Data dari mana? Nah, itu kan sudah banyak kita dengar di publik bahwa ada banyak vendor-vendor itu yang tidak dibayarkan sehingga kemudian tidak siap. Itu pertama. Itu rumor yang berkembang gitu. Baik, terus ada bukti langsung Pak dari vendor-vendornya? Berapa uang utang, invoice yang belum dibayarkan dan lain sebagainya, mungkin bisa dilampirkan Pak? Itu banyak sekali maksudnya. Terus yang kedua itu soal pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kita sendiri terhadap pemerintah Arab itu, sehingga kita kemudian dianggap tapi Indonesia kan dapat tambahan kuota haji Pak, dapat tambahan banyak di 2019. Nah,
Nah maksud saya itu karena komunikasi aja. Coba karena pernah nggak kita ingin ketahui bahwa ada nggak permintaan dari pemerintah kita untuk kepada pemerintah Arab Saudi bahwa kita mengajukan permohonan kota gitu loh. Baik. Nah ini kan nggak ada. Nah kembali lagi soal apa yang disampaikan Bung Yandri tadi itu, maksud saya kalau Bung Yandri juga pingin untuk mendengarkan info yang lebih baik, lebih menggali info lebih dalam, ya seharusnya memanggil Bang Rizal Ramli dengan yang ada. Baik Pak Yandri, Pak Iwan, kami tunggu mungkin nanti debat terbukanya di masyarakat agar masyarakat juga bisa tahu fakta dan data yang benar seperti apa agar tidak terjadi kesimpang siuran lagi. Itu yang... Iya baik, terima kasih Pak Iwan. Dan pemirsa, pasangan suami istri anggota TNI Angkatan Udara diduga ditembak orang tak dikenal di Bandar Lampung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.